Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ananda, mahasiswa semester 2, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Instituti Agama Islam Negeri Kediri. Saya akan menjelaskan sejarah Daulah Dinasti Umayyah dan Daulah Dinasti Abbasiyah. Pertama, saya akan menjelaskan Dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tapi Umar menolak. Dan angkatan laut berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh khalifah kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul al-Syam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul al-Syam, yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membait Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Dengan demikian Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat Muslim ketika itu, sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa. Namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracuni. Sukses kepemimpinan secara turun-menurun dimulai sejak Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anak Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Dia tetap menggunakan sistem istilah khalifah pada kepemimpinannya, namun ia memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebut Khalifullah dalam pengertian penguasaan yang diangkat oleh Allah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam terpecah menjadi tiga golongan politik,
yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah. Dalam semangat politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah terbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki juridis, kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa bagi pihak Ali dan Amr bin Al-Ash bagi pihak Muawiyah. Kedua perunding telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amr ibnu Al-Ash dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya Ali terlepas dari jabatan khalifah. Oleh karena peristiwa tahkim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, adalah perlu untuk menyingkap hakikat sebenarnya pada babak-babaknya di mana peristiwa ini telah disalah tanggapi dan telah disalah tafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk yang menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa tahkim yang tersebar itu telah menjadikan sebagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terpedaya, dan sebahagian yang lain dituduh sebagai perakus kuasa. Dengan meletakkan riwayat tahkim di atas neraca kajian dan penilaian, dua perkara dapat diamati, yaitu pertama kelemahan pada sanad, dan kedua pegoncangan pada matan atau teks. Dari sudut sanad terdapat dua perawi diakui keadilannya, yaitu Abu Mikhnaf Lut bin Yahya dan Abu Janab Al-Kalbi. Abu Mikhnaf seorang yang dhaif. Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata Yahya bin Al-Qatan mendaifkan Uthman Al-Darimi, dan Al-Nasai mengatakan dia dhaif. Dhaif ada 3 perkara yang dikesani pada matannya. Pertama, berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadi puncak kepada peperangan antara mereka berdua. Kedua, persoalan jabatan Ali dan Muawiyah. Ketiga, kepribadian Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-Ash. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jam'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintah daulat Bani Umayyah. Corak politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut. Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan, maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan keamanan militer agar kekuasaannya menjadi korban dan berwibawa. Muawiyah
bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dan tipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut, dan ia pernah dijanjikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik, cendekia, lagi bijaksana, luas ilmu, dan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muayyah bin Abi Sufyan dalam membangun daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan ini bertentangan dengan ajaran Islam, ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuan tercapai. Abu Sufyan itu baru memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad saat Fathu Makkah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah. Pada saat itu, ketika seluruh penduduk Makkah merasa ketakutan, Nabi Muhammad berkata bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Itu artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Makkah, meskipun ia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah dinasti Abbasiyah dalam Islam. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak pada masa kekhalifahan. Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad, seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Miraj Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim, anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah lalu mendirikan kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi hingga sampai 1258 Masehi, dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah jutaan orang pada tahun 800-an. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, dan Yunani dengan bahasa Arab, Aram, dan Persia. Selain Islam yang menjadi agama mayoritas, ada juga agama lain seperti Kristen, Yahudi. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun, hingga sekarang keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi menjadi banyak tinggal di timur laut Irak. Awal berdiri dinasti Abbasiyah setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah, keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah
Al-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Al-Abbas merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim. Di Paris ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah, pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang berani sehingga melakukan perlawanan kelompok Bani Hashim. Keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia memimpin Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Jadi kelompok keturunan bangsa Persia Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan. Abu Abbas Al-Shaffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Sejarah berdiri dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Pemimpin kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur mulai 750 Masehi sampai 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinah As-Salam. Pada periode awal sekitar 750-an hingga 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai 789 Masehi sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zaman bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun Al-Rasyid putra Harun Al-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak 813 hingga 833 Masehi, memperluas Baitul Hikmah menjadi akademik ilmu pengetahuan pertama di dunia.